Atelia Cadong Savart in Paris. Sekarang aku udah second year, jadi tahun kedua, dan di sini tuh ruangan dimana kita bisa bikin our own fabric. So as you can see, there's a lot of colors. And it's very beautiful. Kalau kenapa pilih fashion, I never really decide that I want to do fashion. Jadi kayak dari kecil tuh emang udah natural aja gitu, kayak I love art. My parents, they do love art so much. My mom is fashion designer, so I think that's answer everything. Tapi ya jadi dari kecil tuh udah kayak dealing with fabrics and everything, jadi kayak emang udah suka banget. Itu kenapa aku pilih fashion. Dan kenapa aku pilih Paris, it's because everything is here. I mean, all of the fashion houses, all of the big fashion houses are here. Jadi buat internship, buat industry connection juga jauh lebih gampang kalau you're in the city. And bagus banget, cantik banget city, so you get inspired every day. Jadi kalau misalnya kalian ambil art or anything, even not fashion tapi art aja, di sini banyak museum, everything you can use. So yeah. Jadi awalnya tuh aku bingung ya mau pilih sekolah apa, karena kalian tahu di Paris banyak banget pilihan fashion. Jadi I think you guys can do your own research, karena setiap sekolah punya kekurangan dan kebagusan masing-masing, tergantung kalian nyarinya apa. Nah kalau aku pilih Atelia Cadong Savart itu karena di sini rasanya tuh kayak family banget. Kenapa aku tahu? Karena I do my research. Jadi sebelum ini tips juga, jika misalnya kalian mau ambil sekolah di sini dan you don't know, mungkin nggak semua orang juga bisa pergi dulu ke Paris buat lihat sekolah yang langsung. Tips dari aku itu kalian cari di Instagram, cari murid-murid yang udah sekolah di sini, dan kalian bisa dapat feedback langsung dari studentnya, bukan dari sisi sekolahnya ya. Jadi you get the real feedback. Jadi that's what I do. Jadi aku tanya-tanya student-student di Paris yang mana fashion school yang bagus, dan aku tanya beberapa yang dari sini, dan mereka hampir semua positive feedback. Sekolah-sekolah lain nggak semuanya positif. Jadi ini yang paling kayak jadi di sini tuh gurunya tuh benar-benar baik banget dan kayak bantu kalian, not negative at all. Karena fashion school kan terkenal kayak susah dan kayak kompetitif banget. Kalau di sini tuh semua tuh kayak family sih, semua saling bantu, dan that's what I love about this school sih. Di sini itu kalian masuk first year, second year itu belajar semuanya, dan third year itu bisa ada specialization. Jadi ada beberapa pilihan. Ada modelism. Jadi modelism itu kayak lebih pattern making, jahit semuanya, and you're actually making the clothes. Terus yang kedua itu ada knitting. Jadi ini sekarang aku lagi di ruangan knitting. Jadi kalian you can make your own fabric. Jadi semua itu udah disiapin. Jadi kalian bisa pilih itu. Dan yang ketiga itu ada accessories design. Cuman karena sekolah ini baru buka yang buat English class, jadi pilihannya tuh nggak banyak buat kita yang nggak bisa bahasa Prancis. Jadi kalau buat aku cuma ada 2 pilihan, antara knitting atau nggak modelism. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh semua bahasa Inggris. Cuman karena sekolah ini baru tahun ini buka yang buat bahasa Inggris, jadi kelasnya baru cuman kelas aku aja. So the downside of the school itu kan itu aja sih. Jadi kayaknya limited banget teman-teman untuk yang bisa bahasa Inggris, karena kelasnya cuma 1 sih. Kelas bahasa Inggris itu cuma 12 orang. Jadi you can really get one-to-one experience with the professor. Jadi it is one of the main reason why I came here juga, karena kelasnya dikit kan. Jadi benar-benar bisa langsung dikasih feedback dari profesor cepet. Untuk pendaftarannya itu sebenarnya ada association dari Indonesianya langsung. Kalian bisa langsung chat di website ya, aku lupa namanya apa, tapi kalian bisa cek. Tapi kalau buat aku sendiri, aku karena sebelumnya nggak tahu, malah aku tahu dari PPI-nya, ternyata aku bisa pakai agensi dari Indonesia gitu. Cuman buat aku, it's not complicated sampai aku harus datang ke agensi sih. It's pretty simple, semuanya online. You just apply your portfolio, terus ijazah SMA,
dan tes bahasa Inggris, dan nggak harus IELTS, jadi bisa Cambridge yang biasa juga bisa. Jadi simple banget sih, cuman ngirim-ngirim dokumen, dan kalau misalkan diterima, kalian dapat interview, baru kalian bisa tahu diterima apa nggak gitu. Di sini menurut aku dibandingin sekolah lain mungkin lebih santai kali ya. Jadi just your creative work. Kalau misalnya kalian udah pernah bikin baju berhubungan dengan fashion, it's even better. Tapi kalau misalnya cuman gambar-gambaran juga kayaknya bisa sih. Sama sekali enggak, because all of my friends yang ambil first year langsung itu mereka belum pernah jahit sama sekali, belum pernah bikin baju sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian emang punya background jahit, pattern making, dan lain-lain, itu ada bagusnya juga. Aku nggak bisa ngomong dari akunya sendiri gimana ya, soalnya itu kebijakan dari sekolah dan jarang juga. Cuman aku pas laki aja aku dapat langsung second year, jadi aku apply portfolio aku. Jadi aku lulus SMA, aku ambil gap year setahun. Nah setahun itu aku sempat ke London juga sebulan. Itu aku buat belajar gimana sih cara bikin portfolio yang menarik dan kayak bisa attract orang, kayak lihat portfolionya itu benar-benar interested gitu. Nah aku jadinya apply, dan profesornya waktu interview aku nggak tahu sama sekali aku bakalan dapat, jadi aku dikasih tahu tuh waktu interview. Jadi profesornya nanya like, I saw your portfolio and I really think that you should go straight into second year dan gitu-gitu. Jadi aku langsung kayak seneng banget. Dan ya jadi mungkin ada bagusnya juga kalau emang kalian punya waktu lebih, waktu masih kalian apalagi masih SMA, banyak waktu dan main-main langsung les aja, les jahit apa gitu. Soalnya kan ada untungnya juga. Kalau kalian bisa, siapa tahu bisa dapat langsung second year juga. So S1-nya jadi cuma 2 tahun, so short. Portfolio aku isinya personal project. Waktu ini aku ngangkat batik, aku les batik langsung di Bali, dan aku juga ngangkat isu sustainability. Jadi kebetulan mama aku ada garment baju kan, nah di sana banyak banget scrap fabric, dan aku bikin fabric baru sendiri. Aku jahit satu-satu, bukan patchwork sih, lebih ke I create my own fabric dari fabric bekas pattern cutting usaha mamaku kan. Jadi aku pakai itu di portfolio and the professor really like it. Jadi your best work, misalnya ada 2 best work, itu jangan ditaruh di tengah. Jadi your best work kalau bisa taruh di paling pertama sama di akhir. Jadi pembukaan sama penutup itu harus yang one of your strongest work. Jadi biar berkesan gitu, karena yang diinget kan pasti yang pertama dan terakhir gitu aja sih. Menarik banget sih sistem sekolah aku, karena biasanya sekolah lain itu fashion show cuman di tahun terakhir kan. Kalau di sini itu setiap tahun kalian bakal dapat fashion show sendiri. Jadi first year itu ada fashion show, second year, third year. Jadi aku sekarang di second year, Mei ini aku ada fashion show. Dan internship juga kayak gitu, setiap tahun harus internship. Buat tahun pertama minimal 1 bulan dan maksimal juga, maksudnya cuma dibilang just for you to experience a little bit. Terus tahun kedua itu 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau third year itu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi ada modelism, terus ada gambar, terus ada style, fashion history, and so on. Nah, buat jamnya itu ganti-ganti sih, cuman menurut aku sekolah aku bener-bener nggak intens sih, nggak terlalu intens. Jadi full day-nya, kita anggap full day itu dari jam 9 sampai jam 5. Itu cuma ada 2 hari, dalam seminggu cuma ada 2 hari yang full day. Nah, kelas-kelas selanjutnya itu kayak hari-hari lainnya itu cuman kayak mungkin 4 jam, 3 jam gitu kuliahnya. Jadi menurut aku santai sih, santai, cuman tetap ada banyak tugas, jadi lebih ke individual work gitu. Di sini menurut aku fokus banget sih, jadi kita nggak ada kelas lain di luar fashion design. Ada fashion history, kita belajar fashion history juga, dan itu aja sih, that's about it. Kita ada juga sih sebenarnya bahasa Prancis, cuman nggak ada kelasnya, jadi cuman online website gitu, tapi we don't really take it, so I don't think that's count juga.
malah finding friends, I think. Karena aku sendiri, aku nggak bisa bahasa Prancis, which is it's kind of crazy karena orang nggak di sini jarang ada yang, maksudnya orang di sini lebih prefer ngomong bahasa Prancis obviously. Jadi menurut aku finding friends is kind of hard. Cuman once you get to know one people, nanti mutual friendsnya jadi banyak. Jadi just be patient and you'll find your group sih. Kan Jagmes punya anjing kan, everybody knows. Kalau kalian love Jagmes, you know his dog. And I saw it, terus aku kayak wow, itu berarti Jagmes dong. Terus aku sempet tunjukin project aku ke dia. Aku bener-bener kayak berani banget sih, I don't know why. Aku bener-bener nunjukin portfolio aku ke dia juga, dan dia suka. Terus aku minta emailnya dia juga buat internship, dan dia kasih. Kalian nggak harus takut buat apply karena gampang banget sih menurut aku. Just do your own thing and eventually you'll be here.